Lucy sudah memakai piyama dan siap untuk tidur. Terdengar suara ketukan pintu. Ibu membuka pintu. "Halo sayang, apa kamu sudah tidur?" Lucy melihat ibu yang berada di balik pintu kamarnya. "Belum, Bu," Lucy menjawab. Ibu masuk ke kamar dan berjalan ke arah tempat tidur. Lucy duduk di atas tempat tidur. Ia duduk di balik selimut kesayangannya. Ibu duduk di samping Lucy. "Apa kamu sudah cuci tangan dan cuci kaki?" Ibu bertanya kepada Lucy. "Sudah, Bu," Lucy menjawab. "Apa sudah menyikat gigi juga?" Ibu bertanya lagi. Lucy mengangguk. Ibu tersenyum. "Kalau begitu, sekarang saatnya sayangnya ibu tidur." Ibu lalu mencium kening Lucy. Saat sedang mencium keningnya, Lucy memeluk ibu. "Lucy sayang ibu," Lucy mengucapkannya sambil mencium pipi ibu. "Ibu juga sayang padamu." Ibu memeluk erat Lucy. Lucy berbaring dan ibu menyelimutinya. "Mimpi yang indah, sayang," ucap ibu sebelum mematikan lampu dan meninggalkan kamar Lucy. Lucy tidur dengan ditemani cahaya kecil dari lampu tidur di samping tempat tidurnya. Beberapa saat setelah ibu meninggalkan kamarnya, Lucy pun tidur. Suasana rumah dan kamar Lucy begitu tenang. Begitu tenangnya, suara jangkrik di halaman rumah pun terdengar hingga kamar Lucy. Lucy tidur dengan nyenyak sampai suara dengungan mengganggu tidurnya. Suara itu terdengar sangat dekat di telinganya. Lucy yang mulai terganggu dengan suara itu, akhirnya pun terbangun. Dalam kegelapan, Lucy mencoba mencari asal suara tersebut. Namun ia tidak bisa melihatnya. Ia pun menyalakan lampu kamarnya. Setelah lampu kamar dinyalakan, Lucy duduk bersandar di tempat tidurnya, menunggu suara tersebut terdengar lagi. Namun setelah beberapa saat, suara dengungan tadi tidak terdengar lagi. Lucy kemudian mematikan lampu kamarnya dan kembali tidur. Tidak lama setelah Lucy memejamkan matanya, suara dengungan tadi terdengar lagi. Suaranya kini semakin dekat dan terdengar keras. Lucy pun terbangun dan menyalakan lampu kamarnya lagi. Dari tempatnya berdiri, Lucy melihat makhluk kecil terbang berputar di atas bantalnya. Lucy berjalan mendekat ke tempat tidurnya. Ketika sampai di samping tempat tidurnya, Lucy melihat kalau makhluk kecil yang terbang tadi kini hinggap di atas meja di samping tempat tidur Lucy. Karena penasaran dengan makhluk tersebut, Lucy mendekatkan wajahnya untuk melihat makhluk kecil tersebut lebih dekat. "Hei!" Makhluk kecil itu menyapa Lucy yang kelihatan bingung melihatnya. "Kamu siapa?" Lucy bertanya dengan tatapan bingung. "Kamu tidak tahu siapa aku?" Kini giliran makhluk kecil tersebut yang terlihat bingung. Lucy menggeleng. "Aku nyamuk." Makhluk itu pun memberitahu siapa dirinya. "Oh, jadi kamu itu yang namanya nyamuk?" Lucy bertanya dengan sedikit heran. "Iya, aku nyamuk. Kenapa kamu terlihat heran?" Nyamuk tidak suka dengan cara Lucy memandangnya. "Kamu kecil sekali." Lucy masih terus memandangi nyamuk yang hinggap di atas meja. "Iya, aku kecil supaya ringan dan tidak mudah lelah saat terbang." Nyamuk menjawab pertanyaan Lucy. Lucy duduk di atas kasurnya dan mengobrol dengan nyamuk. "Nyamuk, kenapa malam-malam begini kamu masih asik main? Apa kamu tidak mengantuk?" Lucy bertanya dengan polosnya. "Aku bukannya lagi main. Aku lagi berkeliling untuk mencari makan." Nyamuk menjawab pertanyaan Lucy.
Memangnya kamu belum makan? Lucy bertanya lagi. Nyamuk menggelengkan kepalanya. Kasihan sekali kamu. Kalau begitu, ayo ikut denganku. Lucy bergegas turun dari kasur, berlari menuju pintu kamarnya. Nyamuk hanya terdiam. Ia bingung melihat Lucy. Nyamuk, ayo. Kenapa kamu diam saja? Ayo ikut denganku. Lucy terlihat begitu bersemangat. Tapi aku mau diajak kemana? Nyamuk bertanya dalam hatinya. Dengan rasa penasaran, Nyamuk setuju untuk ikut dengan Lucy. Nyamuk terbang di belakang Lucy. Nyamuk mengikuti Lucy menuruni tangga. Mereka sampai di dapur. Lucy membuka pintu kulkas dan mengambil sebuah botol berisi susu. Ia kemudian menarik sebuah kursi. Lucy perlahan mencoba naik ke atas kursi. Hati-hati, ucap Nyamuk yang terbang di dekat Lucy. Lucy berhasil naik ke atas kursi. Ia membuka salah satu pintu kabinet yang berada di atasnya. Apa yang sebenarnya ia lakukan? Nyamuk bertanya-tanya dalam hati. Lucy mengambil satu kaleng kecil biskuit. Lucy kemudian turun dari atas kursi. Lucy membawa botol susu dan kaleng biskuit dan menaruhnya di atas meja makan. Nyamuk mengikuti Lucy kemanapun Lucy berjalan. Nyamuk, ayo ke sini. Lucy meminta Nyamuk untuk mendekat. Nyamuk hinggap di atas meja makan. Lucy mengambil piring kecil dan menaruhnya di atas meja makan. Ia lalu menuangkan sedikit susu ke piring, lalu mencelupkan satu buah biskuit ke dalam piring. Lucy dengan wajah senang menyodorkan biskuit yang dipegangnya kepada Nyamuk. Ini untukmu. Nyamuk hanya melihat yang dilakukan Lucy. Untukku? Tapi untuk apa? Nyamuk menatap Lucy dengan wajah bingung. Itu saja untuk kamu makan. Tadi kan kamu bilang belum makan. Jawab Lucy. Kamu pasti bercanda kan? Nyamuk bertanya lagi kepada Lucy. Lucy menggeleng. Wajahnya terlihat senang. Sepertinya kamu memang tidak sedang bercanda. Nyamuk berkata dalam hatinya. Apa kamu malu, Nyamuk? Lucy bertanya kepada Nyamuk yang hanya terdiam. Sepertinya anak ini tidak tahu apa-apa tentangku. Nyamuk kembali berkata dalam hatinya. Lucy menggeser piring ke depan Nyamuk sambil tersenyum. Nyamuk memaksa untuk tersenyum melihat wajah Lucy yang ceria. Apa kamu tahu makanan favoritku? Nyamuk bertanya kepada Lucy. Enggak. Lucy menjawab singkat. Nyamuk yang tadinya hinggap di atas meja makan, kini terbang perlahan mendekat ke arah Lucy. Nyamuk lalu hinggap di tangan Lucy. Ia kemudian menggigit tangan Lucy. Lucy terdiam beberapa saat hingga ia merasakan sesuatu di tangannya. Au! Seketika Lucy menepuk Nyamuk hingga Nyamuk pun terlempar dari tangannya. Nyamuk mendarat di piring berisi biskuit dan susu. Tubuhnya basah terkena susu. Sementara Lucy menggaruk tangannya yang habis digigit oleh Nyamuk. Jadi, selama ini kamu yang suka menggigitku saat aku sedang tidur? Lucy bertanya kepada Nyamuk dengan wajah kesal. Sebenarnya bukan hanya aku saja. Nyamuk menjawab dengan ragu. Lucy menatap Nyamuk masih dengan wajahnya yang kesal. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Nyamuk terlihat takut melihat Lucy yang tadinya ramah dengannya, sekarang terlihat kesal. Kamu jahat, Lucy berkata kepada Nyamuk. Maafkan aku, tapi memang itu yang aku lakukan supaya bisa tetap hidup.
ucap nyamuk menyesal. Aku akan memaafkanmu, tapi kamu harus coba sesuatu dulu, kata Lucy. Baik, apa yang harus aku lakukan? Tanya nyamuk. Kamu harus mencoba dulu biskuit dan susu yang sudah aku siapkan, jawab Lucy. Apa kamu serius? Tanya nyamuk heran. Aku serius, nyamuk. Aku tidak ingin kamu menggigitku lagi. Jadi setidaknya kamu coba dulu biskuit dan susu itu, kata Lucy memaksa nyamuk. Tapi kan itu bukan makananku. Kamu tidak bisa memaksaku untuk memakannya, ucap nyamuk. Kalau kamu tidak mau mencobanya, aku tidak mau membantumu keluar dari piring itu, kata Lucy. Ah, kamu tega sekali padaku, ucap nyamuk memelas. Kamu juga tega suka menggigitku, balas Lucy. Oke, aku akan mencobanya. Tapi kalau aku tidak suka, kamu tetap akan membantuku keluar dari sini kan? Lucy mengangguk. Nyamuk mulai mencobanya. Pertama ia mencoba biskuit. Lalu kemudian nyamuk mencoba susu. Apa kamu suka? Tanya Lucy penasaran. Aku rasa aku tidak menyukainya. Rasanya aneh, jawab nyamuk. Itu salah satu makanan favoritku, kata Lucy. Tapi bukan berarti aku harus menyukainya juga kan? Kata nyamuk. Iya, kamu benar, kata Lucy. Jadi, bisa tolong bantu aku keluar dari sini? Tanya nyamuk. Tapi kamu harus janji kepadaku satu hal, kata Lucy. Apa itu? Tanya nyamuk. Kamu janji untuk tidak menggigitku lagi, kata Lucy. Baik. Kalau begitu aku janji, jawab nyamuk. Lucy pun menepati janjinya dan mengeluarkan nyamuk dari dalam piring berisi biskuit dan susu. Terima kasih, ucap nyamuk sambil tersenyum. Lucy membalas senyum nyamuk. Nyamuk, tolong temani aku menghabiskan biskuit dan susu ini ya, tanya Lucy. Oke, jawab nyamuk.